Hello Healthies, ini adalah tujuan pembelajaran klaster pelayanan kesehatan usia dewasa dan lanjut usia bagian 1 klaster usia dewasa. Klaster pelayanan kesehatan usia dewasa sasaran intervensi usia dewasa dari 18 tahun hingga 59 tahun. Dari masing-masing sasaran intervensi, morbiditas yang banyak dialami oleh usia dewasa seperti penyakit tidak menular, gangguan kesehatan mata, masalah kesehatan jiwa, penyakit menular, kesehatan reproduksi, penurunan kebugaran jasmani dan penyakit yang diakibatkan dari paparan di tempat kerja dan kecelakaan kerja. Pada usia dewasa, sasaran masalah kesehatan untuk penyakit tidak menular, penyakit menular, masalah gizi dan masalah kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan pada usia dewasa diberikan di puskesmas, pustu, dan posyandu meliputi paket kesehatan yang ditujukan untuk seluruh sasaran usia dewasa, paket pelayanan khusus untuk usia dewasa. Pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran usia dewasa meliputi screening penyakit, pelayanan pengobatan umum atau tata laksana masalah kesehatan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta penyakit akibat kerja. Screening obesitas dengan sasaran penduduk usia lebih dari 15 tahun. Dengan frekuensi setahun sekali, bertempat di posyandu, pustu, dan puskesmas. Metode yang dilakukan melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Screening hipertensi dengan frekuensi secara rutin dan berkala minimal setahun sekali. Bertempat di posyandu, pustu, dan puskesmas. Metode pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter digital dan tensimeter anaeroid. Screening diabetes mellitus. Sasaran usia lebih dari 40 tahun, usia 15 hingga kurang dari 40 tahun dengan faktor resiko PTM, obesitas dan atau obesitas sentral dan atau tekanan darah tinggi, serta semua penderita TBC. Frekuensi setahun sekali. Metode meliputi anamnesis riwayat penyakit keluarga dan diri sendiri, pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula, dan alat screening yang digunakan glukometer. Screening faktor risiko stroke. Sasaran bagi penderita hipertensi dan atau diabetes mellitus yang berusia lebih dari 40 tahun. Frekuensi dilakukan setahun sekali dalam setahun yang tempat pelaksanaannya di puskesmas. Adapun metode screening dengan pemeriksaan penunjang diantaranya melakukan anamnesa faktor risiko dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan profil lipid, standar baku screening faktor risiko stroke menggunakan alat fotometer. Jika puskesmas belum memiliki fotometer, dapat menggunakan rapid test profil lipid. Screening resiko penyakit jantung. Sasaran bagi penderita hipertensi dan atau diabetes mellitus yang berusia lebih dari 40 tahun. Adapun frekuensinya dilakukan setahun sekali. Metode dengan pemeriksaan penunjang, di mana melakukan anamnesa faktor risiko, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan EKG. Screening kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker kolorektal. Sasaran bagi perempuan usia dewasa dan perempuan usia lebih dari 30 tahun dengan riwayat sudah pernah kontak seksual. Screening kanker paru dan kolorektal. Kanker paru, sasaran screening kanker paru terbatas pada kelompok pasien risiko tinggi. Screening dapat dilakukan di pustu dan puskesmas melalui anamnesis. Jika ditemukan salah satu dari 3 kriteria ini, maka pasien dirujuk ke FKRTL. Kanker kolorektal. Sasaran screening kanker kolorektal adalah individu dengan risiko sedang dan risiko tinggi. Screening kesehatan jiwa. Sasaran untuk usia dewasa dan kelompok beresiko mengalami masalah kesehatan jiwa. Frekuensi minimal 1 tahun sekali. Dan untuk tempat pelaksanaan di puskesmas, pustu, posyandu. Metodenya dengan sejumlah kuesioner yang dapat diisi sendiri atau melalui wawancara oleh nakes atau non-nakes terlatih. Screening talasemia dilakukan pada usia dewasa yang memiliki saudara kandung penyandang talasemia atau keluarga ring 1
dilanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap untuk memastikan anemia disebabkan oleh talasemia atau defisiensi besi. Screening penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Sasaran bagi kelompok usia di bawah 40 tahun dengan frekuensi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Tempat pelaksanaan di puskesmas, pustu, posyandu, dan kunjungan rumah dengan memanfaatkan aplikasi Sehat Indonesiaku. Screening TBC. Sasaran diutamakan yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan HIV atau AIDS, penyandang DM, ibu hamil, urban poor, dan kelompok resiko lainnya dengan HIV negatif, serta pasien imunokompromis lainnya. Frekuensi dilakukan setiap kali kunjungan dengan menggunakan metode wawancara, menggunakan tanda dan gejala serta edukasi hasil screening oleh petugas kesehatan di puskesmas, pustu, serta dibantu kader posyandu dan kegiatan kunjungan rumah. Screening malaria. Sasaran usia dewasa yang datang dengan gejala, tinggal di daerah endemis malaria, dan mempunyai riwayat sakit sebelumnya atau berkunjung ke daerah endemis malaria, atau ada anggota yang tinggal serumah atau kelompok ada yang sakit malaria. Metode screening berdasarkan wawancara, ada tidaknya gejala, dan pemeriksaan screening malaria menggunakan RDT atau mikroskop. Screening indera penglihatan atau mata. Pada usia dewasa, bertujuan untuk mengetahui visus atau ketajaman penglihatan dan deteksi dini katarak. Frekuensi 1 kali setahun. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, sasaran bagi seluruh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Frekuensi dilakukan 1 kali sebelum pernikahan. Dilaksanakan di puskesmas. Metode pada saat melakukan pendaftaran Catin sudah diminta untuk mengunduh aplikasi Kescatin dan melakukan screening layak hamil secara mandiri menggunakan aplikasi Kescatin. Sasaran untuk usia dewasa yang sudah menikah dan tempat pelaksanaan screening di pustu dan pemeriksaan secara lengkap di puskesmas oleh tenaga kesehatan. Frekuensi dilakukan sekali dalam setahun. Metode screening layak hamil dapat dilakukan secara mandiri oleh pasangan usia subur maupun dibantu oleh kader yang sudah terlatih saat kegiatan posyandu. Pelayanan kontrasepsi yang aman dan bermutu diberikan oleh tenaga kesehatan terampil dalam bentuk 1. Pelayanan konseling, 2. Menyediakan pilihan kontrasepsi, dan 3. Kemungkinan gejala efek samping dan cara mengatasi, 4. Melakukan rujukan efektif ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan. Pelayanan kontrasepsi dilakukan di puskesmas atau pustu atau posyandu. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Sasaran adalah seluruh pekerja formal dan informal yang telah didiagnosis klinis penyakit yang dicurigai ada hubungannya dengan pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Tempat pelayanan penyakit akibat kerja dilakukan di puskesmas atau FKTP lainnya. Demikian Healthies, video pembelajaran kali ini.